Selamat bertemu konco-konco. Jumpa lagi dalam channel saya, Dokter Deso. Sekarang ini sudah banyak perubahan nilai-nilai dan pola hidup di masyarakat. Jika dulu banyak pasangan menikah muda, namun sekarang karena faktor mengejar karir, mengejar studi, maka banyak pasangan yang menikah telat. Dan setelah menikah pun seringkali mereka berdua bekerja bareng-bareng agar supaya ekonominya semakin mapan. Dan hal seperti ini seringkali menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya masalah sulit punya anak pada pasangan-pasangan muda. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengulas mengenai masalah sulit punya anak pada pasangan muda. Apa penyebabnya? Bagaimana tips-tips untuk menghadapinya? Oke, saya ajak konco-konco untuk menikmati ulasan saya sampai selesai. Oke, stay tune. Sulit punya anak atau tidak subur pada pasangan secara medis didefinisikan sebagai pasangan yang sudah menikah selama setahun atau lebih, berhubungan seks secara teratur, tidak ber-KB, tetapi belum bisa punya anak. Jika misalkan pasangan itu tinggal berjauhan, misalkan istrinya tinggal di Malang, kemudian suami karena pekerjaan tinggal di Jakarta, kemudian suaminya pulang mungkin sebulan sekali atau 3 bulan sekali. Nah, setelah setahun ternyata mereka masih belum punya anak. Nah, itu tidak bisa kita katakan sebagai tidak subur karena frekuensi hubungannya jarang. Jika saya mendapatkan pasangan seperti ini, biasanya saya motivasi mereka untuk lebih sering bertemu, sehingga frekuensi hubungan seksnya juga lebih sering dan peluang untuk mendapatkan anak juga lebih besar. Sebelum saya melanjutkan mengenai apa penyebab dari ketidaksuburan, mohon maaf ini saya tidak menampilkan wajah, saya hanya tunjukkan gambarnya. Saya ingin menunjukkan gambar organ reproduksi perempuan dan bagaimana seorang wanita bisa hamil. Jadi ini adalah vagina seorang wanita, ini adalah rahim, ini adalah saluran telur, dan ini adalah indung telur. Rahim itu berseberangan atau bertetangga dengan usus dan kantong kencing. Ini adalah gambaran skematik sederhana dari organ reproduksi perempuan. Seperti saya ceritakan tadi, ini adalah vagina, ini adalah rahim, kemudian ini adalah saluran telur, dan ini adalah indung telur. Jika pasangan suami istri berhubungan seks pada masa subur, maka pada wanita terjadi proses ovulasi. Proses ovulasi ini adalah proses di mana sel telur keluar dari indung telur dan menuju ke saluran telur. Sel telur ini usianya adalah 1-24 jam. Artinya, jika tidak dibuai oleh sperma, maka sel telur yang keluar ini akan mati. Kemudian sperma masuk ke vagina. Pada awal jumlahnya sekitar 300 juta. Dan sperma ini bisa bertahan 3-5 hari di dalam organ reproduksi wanita. Kemudian sperma ini berjalan dari vagina naik terus. Nah, sampai di daerah mendekati saluran telur, jumlahnya banyak berkurang, hanya 300-an. Kemudian dia terus berjalan dan akhirnya bertemu dengan sel telur di saluran telur. Kemudian pertemuan ini menghasilkan sigut. Dan sigut ini kemudian akan balik lagi ke dalam rahim dan tertanam di rahim dan tumbuh menjadi janin. Nah, proses-proses yang menghalangi pertemuan antara sperma dan sel telur akan menyebabkan ketidaksuburan. Ada banyak
penyebab ketidaksuburan. Kalau dulu ada pasangan tidak subur, maka orang akan beranggapan bahwa wanitalah sebagai penyebabnya. Tetapi sekarang ini, setelah melalui banyak penelitian, disimpulkan bahwa penyebab ketidaksuburan itu 30% karena faktor istri, 30% karena faktor suami, 30% karena faktor suami dan istri, dan 10% tidak diketahui. Karena itulah sebenarnya jika pasangan suami istri ingin berkonsultasi, ingin berobat tentang masalah ketidaksuburan, maka sebaiknya mereka berdua datang sama-sama. Karena apa? Pada kenyataan di lapangan, seringkali yang datang cuma perempuannya saja, istrinya saja. Suaminya tidak mau datang, karena suaminya beranggapan bahwa permasalahan ada pada pihak istri. Padahal tidak demikian. Pada prinsipnya, ada 3 penyebab gangguan ketidaksuburan pada wanita. Yang pertama adalah gangguan hormonal. Gangguan hormonal akan menyebabkan penekanan pada indung telur, sehingga tidak terjadi ovulasi. Indung telur tidak bisa mengeluarkan sel telur, dengan akibat tidak ada masa subur pada wanita tersebut, dan akhirnya sulit hamil. Penyebab kedua adalah gangguan pada organ reproduksi. Gangguan ini macam-macam ya, bisa berupa kelainan bawaan pada organ reproduksi, misalnya adanya septum pada daerah vagina sehingga sperma tidak bisa naik ke atas, terhalang oleh septum tersebut. Bisa juga ada wanita yang lahir tanpa rahim, atau ada juga yang lahir tanpa indung telur. Bisa juga terjadi karena infeksi, sehingga terjadi penyumbatan pada kedua saluran telur. Penyebab ketiga dari ketidaksuburan seorang wanita adalah usia. Usia sangat penting bagi seorang wanita. Pada usia di atas 30 tahun, maka secara alami kesuburan seorang perempuan akan menurun. Kuantitas dan kualitas dari sel telur akan menurun dengan akibat kesulitan hamil. Jadi itulah 3 penyebab seorang wanita mengalami ketidaksuburan. Ada beberapa penyebab ketidaksuburan pada pria. Yang pertama misalkan varikokel. Varikokel adalah merupakan pelebaran pembuluh darah di daerah testis. Kondisi ini bisa menyebabkan penurunan jumlah dan kualitas dari sperma. Varikokel menyerang sekitar 15% pria. Penyebab kedua adalah infeksi, terutama infeksi penyakit menular seksual, misalkan sifilis, gonore, HIV, di mana penyakit menular seksual tersebut bisa menyebabkan kerusakan pada testis dan saluran sperma. Yang ketiga adalah kebiasaan-kebiasaan yang buruk, misalkan merokok, minum alkohol, ganja, dan obat-obatan yang lain yang akan menurunkan jumlah dan kualitas sperma. Juga ada beberapa faktor lain yang agak jarang, misalkan retrograde ejakulasi atau gangguan hormonal dan sebagainya. Penanganan ketidaksuburan yang pertama adalah mengatasi penyebab. Jika penyebab itu ada pada pihak suami, misalkan sperma yang kurang bagus, maka diperbaiki dulu spermanya. Jika penyebab itu ada pada pihak perempuan, misalkan adanya tumor-tumor yang menyumbat saluran telur, maka tumornya juga harus diambil. Jika penyebabnya adalah gangguan hormonal sehingga siklusnya menjadi siklus yang anovulasi,
atau tidak ada ovulasi, maka gangguan hormonalnya juga harus diperbaiki. Kemudian setelah mengatasi penyebab, maka dilanjutkan dengan program untuk memudahkan kehamilan. Program yang paling sederhana adalah koitus terjadwal atau senggama terjadwal. Pada program ini, pasangan diajarkan untuk berhubungan seks pada masa subur, sehingga kemungkinan untuk hamil juga menjadi lebih besar. Program kedua adalah pemberian obat penyubur. Obat penyubur akan menyebabkan masa subur seorang wanita menjadi lebih jelas, dan kemudian akan menyebabkan kondisi di dalam indung telur juga lebih baik, dan juga akan menyebabkan ovulasi di mana sel telur yang keluar lebih dari satu, sehingga kemungkinan untuk hamil juga lebih besar. Jika kedua cara ini masih gagal, maka bisa dilakukan dengan cara yang ketiga, ialah inseminasi intrauterin. Jadi inseminasi intrauterin adalah suatu tindakan untuk membypass atau suatu tindakan untuk mempersingkat perjalanan sperma, di mana dengan menggunakan kateter yang dimasukkan lewat vagina terus sampai menuju ke saluran telur, kemudian disemprotkan sperma lewat kateter ini, sehingga sperma tidak perlu melewati vagina, tidak perlu melewati serviks, tidak perlu melewati kavum uteri, bisa langsung menuju ke dekat saluran telur, sehingga akan lebih banyak sperma yang mencapai saluran telur dan kemungkinan untuk hamil juga lebih besar. Sperma yang akan dimasukkan sebaiknya dilakukan pencucian yang dinamakan dengan washing sperm untuk mencegah kondisi-kondisi yang bisa menyebabkan hipersensitivitas pada pihak perempuan. Cara keempat, jika ketiga cara di atas gagal, adalah bayi tabung. Bayi tabung adalah suatu program di mana pembuahan dilakukan di laboratorium. Kemudian setelah terbentuk sigut, kemudian sigut ini dimasukkan ke dalam rahim perempuan. Program ini sangat bagus ya, tetapi sayangnya biayanya mahal. Jadi itulah kira-kira penanganan yang bisa dilakukan pada kondisi ketidaksuburan. Ada beberapa tips yang ingin saya bagikan untuk pasangan-pasangan yang menjalankan program ketidaksuburan. Yang pertama, jika ada pasangan yang sudah menikah selama setahun atau lebih, berhubungan seks teratur, tidak ber-KB, tetapi belum mempunyai anak, maka segeralah periksa. Karena bagi seorang wanita, usia itu sangat penting. Jika tanpa terasa usia menginjak 35 tahun atau lebih, maka kesuburan akan menurun secara alami. Dan juga program ketidaksuburan seringkali membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Tips yang kedua, sebaiknya jalankan program ini pada satu orang dokter dengan tekun. Jangan sering berpindah-pindah dokter, karena program ini adalah program yang terencana. Jika sering pindah-pindah dokter, maka perencanaannya menjadi tidak jelas dan akan merugikan pasangan. Kedua pasangan, ini tips yang ketiga, kedua pasangan sebaiknya rela diperiksa bersama-sama. Seringkali pihak suami tidak mau diperiksa karena menganggap bahwa permasalahannya ada pada pihak istri. Padahal mungkin saja sumber masalahnya ada pada pihak suaminya. Tips yang keempat, dalam menjalankan program ini, sebaiknya kedua pasangan saling mendukung. Jangan saling menyalahkan, apalagi jika kemudian ditemukan bahwa kelainan ada pada salah satu pihak. Jika saling menyalahkan, kemudian bertengkar, akhirnya bertambah stres, ini semua akan menghambat
program ketidaksuburannya. Tips yang kelima, jika seorang wanita yang akan menjalani program ketidaksuburan mengalami kegemukan, maka sebaiknya diturunkan berat badannya. Karena kegemukan seringkali menyebabkan gangguan hormonal, seringkali menyebabkan kondisi tidak ada ovulasi, tidak ada masa subur, sehingga sulit hamil. Dan juga kegemukan menyulitkan program ketidaksuburannya. Dan juga jika wanita gemuk tersebut bisa hamil, maka risiko keguguran juga lebih besar. Sebelum saya mengakhiri pemaparan saya, ada satu hal yang ingin saya katakan. Terkadang program ketidaksuburan membutuhkan waktu yang tidak sebentar, biaya yang tidak murah, penuh dengan gejolak emosi, kadang harapan tinggi, kadang ada tawa, ada cemas, depresi, stres, menangis, dan sebagainya. Harapan saya, momen ini menjadikan pasangan semakin erat, semakin memahami satu sama lain, dan bukannya malah menjauh. Terkadang setelah lelah dengan segala usaha, ternyata dokter menyatakan bahwa kemungkinan untuk hamil memang sulit. Hal ini jelas menyakitkan, tetapi memang ada waktu untuk berusaha, ada waktu untuk menerima keadaan. Harapan pernikahan bukanlah melulu hanya untuk mempunyai anak kandung. Harapan pernikahan ada banyak harapan pernikahan yang cukup baik untuk diperjuangkan. Obsesi yang terlalu tinggi untuk memiliki anak akan bisa menyebabkan harapan-harapan pernikahan yang lain menjadi tidak terurus. Oke, tetap semangat dan bahagia bersama pasangan. Demikian pemaparan sederhana yang bisa saya berikan tentang ketidaksuburan. Terima kasih untuk konco-konco yang sudah menyimak sampai selesai. Dan jika menyukainya, saya persilakan untuk like, subscribe, dan share. Oke? Terima kasih dan sampai jumpa.